lihat di kamar seberang ada ibu-ibu baju merah lagi gini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana, masih bersama saya Iqbal. Ya, jadi kawan-kawan, kita masih di program Tandang. Jadi kita datang ke tempat yang mau cerita tentang pengalaman mistis atau pengalaman serem. Sekarang saya ada di tengah-tengah kota Bandung. Tempatnya disamarin lah ya, biar enak juga. Nah, di sini udah bukan kedatangan, tapi kita ngedatangin tempatnya Kang Adit ya. Ya. Ada Bang Kang? Sehat. Jadi saya dengar katanya di tempat ini Ya. katanya ada cerita yang memang horor ya, dan Ya. beberapa orang pun sering ngalamin ya Kang. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau dengar langsung atau misalnya dia ceritain, nggak apa-apa di sini. Boleh. Mangga tuh langsung ceritain aja Kang. Oke. Awal rumah ini jadi sekitar 2011. Waktu itu ada sekitar 1-2 orang ngontrak sini. Kebetulan ini memang menjadi rumah kontrakan. Dan waktu itu ada 2 orang jadi penghuni kontrakan sini. Langsung ada gangguan. Nah, dari situ dia udah nggak mau lagi lanjut. Kita coba tanya dong sama dia, kenapa nggak mau lanjut? Dia jawab, di kamar mandi katanya, kita mau ke air. Jalan sekitar maghrib lah katanya. Dia jalan, dia belok mau ke kamar mandi, ada penampakan di situ. Di dalam atau di Luar kamar di mandi. luar? Ya, dia lagi berdiri aja katanya. Saya tanya, apa itu, kunti merah, Oh, yang benar. Makanya dari situ dia nggak ngisi lagi, Itu pas dia ngontrak 1 bulan atau baru Belum. masuk? Oh belum. Dia baru masuk, dia nge-DP-in uang, dia bayar. Sorenya kejadian. Oh, Di selama 1 bulan itu dia nggak ngisi, Dia jadi cuma DP aja. DP aja dia. Kita nggak enak dong sebagai yang punya rumah. Yalah kita tanya, kenapa? Takutnya ada bocor atau apa? Ternyata gangguan makhluk halus, si kunti merah itu. Dan itu cuma 1 penghuni atau Banyak. Oh banyak. Banyak. Pernah juga ada kuli bangunan. Mereka rombongan. Kebetulan rombongannya teh sekitar 12 orang, 10 sampai 12 orang. Ngerjain 1 gedung lah baru. Dari situ mereka biasa memang karena banyakan mungkin ya. Mereka biasa. Ada 1 kejadian di tempat proyek mereka, bangunan mereka teh. 1 orang kecelakaan. Kecelakaan itu ketojos sama ketusuk besi pondasi itu, tojos ininya teh, pahanya. Dan kata mereka, kata mandornya, ini kamu masih selamat, harusnya kamu ditumbalin. Oh gitu. Kata si mandor teh, udah kamu pulang aja, kata si mandor teh. Pas kejadian dia luka itu kan langsung dibawa rumah sakit. Dari rumah sakit dipulangin ke sini, ke rumah kita tuh. Karena Sendirian? barang-barang di sini enggak banyak kan. Oh. Dia tiba-tiba nangis. Nangis, sejadi-jadinya nangis. Tapi bukan laki-laki, perempuan. Oh, kemasukan. Kita kaget dong yang punya rumah. Itu masa ada cewek, takutnya dia apa-apain karena kan banyaknya cowok di situ. Takutnya dia apa-apain. Oh, memang suaranya juga suara cewek. Jelas cewek banget. Kita takutnya diapa-apain kan cewek. Punten nih apa? Kata saya teh. Takut ada sesuatu lah gitu kan. Ternyata pas dilihat bukan perempuan, malah bapak-bapak berjenggot, berkumis. Suaranya doang yang jadi perempuan. Tapi sih teman-temannya biasa aja gitu. Ya teman-temannya panik. Oh gini gimana? Tolong panggilin tetua daerah sini katanya. Boleh nggak? Kita cari
datang aja si bapaknya teh. Kata si bapak tetua sini, cenah, itu teh cenah, si yang mau ngambil nyawa kamu di tempat proyek itu cenah, ngikutin kamu ke sini. Nah di sini cenah, katanya si Kunti Merah penghuni sini nggak terima ada jadi bentrok. dari situ, makanya dia jadi sejadi-jadinya teriak nangis itu tuh, karena ada dua makhluk mungkin berebut tubuhnya dia. Makanya udah sama mandor, udah angkat tangan, udah kamu pulang aja, mulai sekarang udah saya gaji langsung pulang daripada kenapa-napa. Gitu. Tapi kalau misalnya gangguan ini cuma ke penghuni yang ngontrak atau ke yang punya rumah juga? Ke yang punya rumah juga. Ke yang punya rumah juga iya, ganggu. sama. Gangguan apa kalau misalnya ke yang punya rumah? Kebetulan kalau saya nih ya yang ngalamin, saya lagi sendiri nih di kamar, tiba-tiba ada suara dari lantai 2, doa, gitu. Saya pikir itu yang ngontrak, ya udahlah biarin. Kedua kali, doa, saya biarin juga karena lagi main HP kondisinya. Ketiga kali makin keras sampai tembok, cat tembok sampai runtuh, sampai jatuh. Dari situ saya marah dong. Woi, ngapain? Saya lari langsung ke atas. Woi, ngapain? Berisik. Saya bilang gitu. Nggak taunya, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang ngontrak? Nggak ada yang ngontrak. Lagi pada pergi kerja. Itu kejadian siang, sekitar jam 1. Jelas banget itu. Kalau oke lah, kalau gempa gitu kan nggak mungkin cuma di satu titik. Itu di titik itu bener. Sampai cat tembok runtuh-runtuh gitu kan nggak mungkin kalau gempa. Ini jelas di situ doa. Jadi dari sekian banyak gangguan apa yang paling dirasa paling serem di sini, Kang? Yang paling serem, paling jahil mungkin ya itu si Kunti Merah itu. Ngapain? Dia paling sering nampakin diri. Oh gitu. Waktu acara saya pernikahan aja. Di sini? Iya, di sini kan saudara-saudara di sini, gedungnya di sana. Pada ngumpul dong semua keluarga ke sini. Ada yang dari Jakarta waktu itu. Dari Jakarta dia datang. Dia kebetulan datang sekitar jam 3, jam 4 waktunya asar, bada asar. Karena capek di perjalanan. Kata dia teh mau istirahat dulu, tidur. Dia cuma tidur sebentar. Baru juga sebentar. Udah langsung ada yang ini masuk. Kalau kata orang Sunda mah gening erep-erep. Oh, erep-erep. Dia langsung diginiin. Ketindihan ya. Ketindihan langsung diginiin sama ini. Di sini jelas. Dia kebetulan dia lulusan pesantren. Dia langsung baca-baca. Positive thinking aja katanya. Dia turun aja ke lantai bawah. Nanya sama ibu saya. Baik, tadi ada tamu datang. Astagfirullah. Tamu datang. Siapa? Nggak tahu dah, pakai baju merah gitu. Padahal di situ kondisinya belum ada siapa-siapa, bahkan belum undangan pun belum baru keluarga aja yang datang. Nyangkanya tamu, padahal mau bukan. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang juga masih ada. Itu kira-kira kalau misalnya boleh tahu ya Kang, karena apa mereka ada di sini? Karena mungkin awalnya tanah ini tuh tanah kosong, cuma dipakai pos ronda di depan, terus di belakangnya perkebunan gitulah, kayak mau pohon jambu banyaknya di situ. Nah kebetulan yang pohon jambu di depan waktu baru mau dibangun dulu, ditebang kan otomatis karena mau dijadiin rumah, ditebang. Si dahan yang paling atas adalah itu mungkin rumahnya dia. Kunti Merah itu teh, si merah itulah kita sebutnya. Di depan kebetulan yang sekarang jadi kamar di depan, paling depan. Iya, kamar yang itu. Nah kamar yang itu
kebetulan dahannya tuh di situ ditebang lah sama 2 orang. Yang di bawah oke lah, cina nggak apa-apa. Yang naik ke atas, kebetulan mungkin dia potong tempat dia bertengger. Besoknya kakinya bengkak-bengkak, nggak jatuh, nggak apa, dia normal. Dia padahal kerjanya lebih ringan daripada yang di bawah. Dia cuma dahannya doang. Yang di bawah kan dari bawah nebang, yang itu kena apesnya. Yang saya dengar kan di sini katanya nggak satu makhluk ya. Iya. Yang Akang tahu ada apa aja makhluk di sini yang diem? Yang saya tahu ini mah, kalau di depan itu dia kunti merah depan atas itu ya, yang di kamar di atas itu kunti merah, itu yang paling jahil. Dia paling sering aja pokoknya nampakin, jahilin pokoknya. Agak ke belakang itu ada ini hitam besar makhluknya Kak. Tapi itu juga nggak ganggu? Sama, ngeganggu. Dia suka menjelma jadi bayangan hitam. Bahkan sampai ke istri saya pun, yang sekarang saya udah nggak tinggal di sini ya. Saya tinggal di rumah saya lah. Dia suka mimpi, suka ke bawah mimpi, dikejar-kejar sama dia tuh, si makhluk hitam itu tuh. Sampai ngikutin. Mimpinya pun bukan di rumah saya, di sini. Latar mimpinya teh. Dia dikejar-kejar sampai digedor-gedor rumah. Ketok-ketok, dibuka dong sama istri saya dalam mimpinya. Nggak taunya bayangan hitam, kayak apa, pencabut nyawa gitulah bentuknya teh. Dia mau masuk, dia tutup kan sama istri saya. Dia ganjel katanya pakai kaki. Istri saya lari masuk ke kamar yang paling sini, paling belakang. Dia masih ngikutin. Udah di dalam aja Makhluknya. si istri saya teh di dalam kamar, tiba-tiba udah di dalam teh udah ada 4 kunti putih, tapi sama si bayangan itu satu. Yang terakhir yang paling jelas itu mas saya lihat, ada anak kecil umuran 10-12 tahun loh. Dia tuh setinggi ini, setinggi bahu dada orang dewasa lah. Dia pakai pakaian 3/4, celana 3/4 dan 3/4, motif kotak-kotak. Celananya yang ada ini tuh gini nggak? Overall tapi cuma kancing itu gini kan. Dia suka tiba-tiba saya datang, dia lewat. Saya kira adik saya dong karena ada kebetulan yang masih SMP segitu ukurannya gitu. Saya tanya, ngapain? Saya tanya gitu. Saya buka pintunya, jelas banget itu mah. Dia dari lari itu jelas sosoknya tuh, bukan samar, bukan sekelebat, bukan, jelas dia lari jalan agak cepat depan mata, masuk ke kamar, dibukain kamar. Dari saya masuk ke kamar, dia udah nggak ada. Oh, berarti bukan. Udah. Itu gangguannya ke yang punya rumah atau sampai ke tetangga? Kalau tetangga enggak kaitannya. Tetangga malah di luar doang. Di luar ada poci lah depan rumah. Poci. Waktu itu saya lagi sakit. Kalau yang di depan itu pocong itu ya, saya depan sakit, tiba-tiba kebangun jam 2 malam. Saya duduklah di tangga, tiba-tiba di jendela ada yang ketok. Saya kira kakak saya, karena dia kan suka kerja malam, suka ada lembur. Kalau kemalaman dia suka pulang ke sini. Ketok-ketok dong kaca, tok-tok-tok, kayak pakai kuku gitu ya, tok-tok-tok gitu. Saya diemin tadinya kan, karena nggak assalamualaikum, nggak apa ya, ini apa. Saya kedua kali, mereka si AA kata saya teh. Saya buka, nggak tahu pocong lagi melotot gini. Matanya merah, mukanya hancur. Saling lihat. Saling lihat. Otomatis saya lagi sakit pun, apaan ini gitu kan.
Saya kaget juga kalau disempakin depan muka mah. Sampai sekarang kan itu gangguannya masih ada ya? Masih Apa ada. gara-gara keseringan diganggu jadi berani atau gimana kan? Kalau saya sih jadi ya emang udah biasa aja. Oh, Tapi kalau buat yang ngontrak, yang baru, yang mau ngekos, mereka jadinya kan ketakutan. Jadi bukan kita ngebiarin juga ini teh rumah. Dulu pernah kita panggil lah, katakan orang bisa lah, ya, ya. buat bawalah ini, gitu, taruh lagi lah ke sana atau usir lah gitu. Dia 2 orang, yang satu sepuhnya, yang satu anaknya. Sepuhnya teh nenek-nenek lah. Dia bawa ke sini. Katanya teh gali cina tanah segini, sini ke bawah. Oke, kita turutin ya karena ikhtiar ya, ada namanya. Biar enak juga ke yang ngontrak gitu kan. Kita gali segini ke tanah cina. Nanti kita ambil bulu ke atas. Cina. Mereka nyari ke atas. Udah ditangkap katanya. Udah jadi buli-buli. Udah bentuknya. Iya, bener ada wujudnya buli-bulinya tuh. Yang kayak guci kecil itu. Ya. Udah jadi katanya, udah gitu. Nggak taunya jatuh. Tiba-tiba jatuh dan terbuka. Diambil aja sama si omnya teh. Terus katanya teh nggak apa-apa lah cina, ini mah nggak apa-apa. Oke lah cina. Langsung dikubur sama kita teh. Di yang tadi galian di bawah segini teh. Setelah itu jarak seminggu kita dapat berita si om yang ngebantuin kita meninggal dunia. Jadi ya oke lah kata kita teh, ya daripada kenapa-napa orang lagi, ya udahlah biarin asal nggak sama-sama, nggak saling ngerugiin lah. Kayak kalian dunia punya sendiri, kita dunia kita, jangan saling ganggu. Tapi gangguan yang paling ekstrim sama si penghuni kontrakan apa Kang? Gangguan paling ekstrim mungkin itu kerasukan itu Yang yang tadi paling ekstrim. Tapi ada juga yang dia baru masuk, kayaknya niatnya memang jelek. Dia masuk, terus sorenya dia tuh tiba-tiba kayak kerasukan gitu, karena berdua dia kan kerasukan, tapi nggak jelas itu kerasukannya teh. Dia kadang-kadang nangis, kadang-kadang marah. Suaranya meraung-raung kayak bukan manusia lah, kayak singa-singa gitulah. Wow, sana gitu. Saya tanya, kenapa? Oh, cina lagi sakit, kata temen yang satunya. Nggak taunya dia teh, buah cina kami pamit cina. Hari Kenapa? itu juga. Besoknya, besok sorenya, Bu kita pamit cina. Kenapa? Cina. Enggak cina. Teman saya udah ini cina dapat kontrakan baru, kan masih lama jangkanya, kata saya tanya, kata ibu saya. Ya kan masih lama jangka waktunya, kenapa berpindah? Ya cina teman sayanya nggak kuatin Bu, nggak kuatin kenapa? Ya katanya dia suka lihat. Lihat apa? Itu ibu-ibu cina bilangnya teh. Ibu-ibu lagi sisiran di tangga sambil kaki cang angge cina, sambil sisiran gini cina. Dia teh tadinya emang dipendam sendiri si yang kerasukan itu teh. Oke lah cina meren ya. Nggak mau cerita, takut temennya takut gimana. Dia lagi sisiran aja gini. Dia teh baca istighfar segala macam dibaca. Tutup aja pintu karena depan pintu tangga kan. Dia tutup aja pintu. Dia pura-pura aja nggak lihat. Nggak taunya ternyata temennya pun lihat. Tapi temennya mungkin ya nggak aneh lah mungkinnya. Temennya lihat mah dia lagi naik turun tangga aja, karena kalau dibuka pintu tangga itu kan si merah itu terus aja naik turun. Dia kira ya emang penghuni sini gitu. Ya udahlah meren biasa gitu. Nggak taunya temennya nggak sanggup,
temannya lihat lagi nyisir canggih katanya sambil gini sambil liatin dia kan, kaget juga kalau diliatin langsung, kayaknya dia nggak kuat. Itu kalau misalnya dia nampakin langsung kelihatan mukanya Jelas. Bahkan bukan habis maghrib, enggak, mereka kadang asar juga udah ada. gitu. Kadang ada jam 12 siang udah banyak kan di sini. Gangguan kecilnya kayak bisikan-bisikan hehe itu udah sering ya. Udah nggak aneh gitu ya. Iya, tempat kita ini aja kadang suka kayak pasar kalau malam tuh. Dan orang yang di bawah udah biasa. Orang yang di bawah sempat kaget waktu pertama kali Iya, ada iya. kejadian. Kebetulan saya tidur dulu di sini, di ruangan sininya. Saya tidur, tiba-tiba dari bawah orang tua saya datang. Gedor dong pintu. Oh, sana. Mau kemana? Cina kata bapak saya. Mau kemana? Apa? Cina kata saya. Kan lagi tidur. Nah, kenapa tuh di bawah kedengeran kayak mau beberes? Beberes apa? Ya ribut gitu sih, kayak mau minggat kamu sih dari rumah. Oh, jadi kata bapak saya. Rame aja gitu. Ramai aja Aktivitas. kayak panik mau beres-beres katanya. Enggak sih. Ternyata di sini kalau kata orang yang suka lihat memang banyak. Sini kayak. Karena bukan karena apa? Karena undangan si yang merah itu apa gimana Kang? Enggak, karena memang udah tadinya mungkin habitatnya juga mereka gitu. Karena kalau dulu saya pernah lihat gitu ya, karena pernah lah saya juga bisa gitu ya lihat. Saya dulu tidur baru menjamkan mata udah langsung banyak Pak di atas. Jadi bukan melihat mata terbuka, mata tertutup saya lihat. Jadi di sidahan yang dulu itu sebelum ditebang, karena udah ada ruangan di bawah kan, di bawahnya itu teh jadi si hantu si merah itu teh bertengger di situ ya. Si auranya teh kayak ungu gitu, ungu minyak gitu, ungu minyak di air. Ungu kehitaman lah gitu. Nah di sekitarnya itu banyak putih-putih berseliweran. Mungkin awalnya kuat ya. Nah kayaknya emang benar kuat sih, itu emang paling jahil lah katakanlah. Bahkan ya kalau ngeganggu pun bukan 1-2 orang, Semua. semua. Maksudnya yang bergerombol pun diganggu gitu. Jangan sampai diganggu gitu. Sempet waktu itu saya sama teman-teman mau nobar Liga Champion. Liga Champion kan jam 2 jam 3 lah. Ya. Kita tuh nongkrong dulu dong dari jam 11 tuh. Nongkrong sambil main HP. Kan banyak kan nonton nobar namanya juga kan. Dari situ kita main. Tiba-tiba jam 12 malam teman saya ngajak pulang. Ayo pulang sini. Lah mainnya juga belum bolanya, udah pulang. Dia bilang cina enggak cina nanti lagi weh. Dari situ ya udahlah, saya karena udah tahu kan, saya nggak nanya hari itu. Besok paginya setelah udah ini mungkin tenang dia, saya tanya kenapa main bolanya belum, udah bubar. Iya cina si A cina lihat di kamar seberang ada ibu-ibu baju merah lagi gini. Astagfirullahaladzim. Dari situ cina dia udah panik cina, udah nggak mau lanjut, tapi kata temannya cina mus baik cina udah biarin cina nggak akan apa-apa. Udah biasa, cuma dia nggak kuat. Cuma dia lihat pertama, yang lainnya nggak percaya. Katanya udah cina biasa itu mah cenanya. Mau nyingsilan kata temannya. Nggak taunya yang satunya pun lihat. Jadi bukan 1 orang yang lihat, 3 orang yang lihat sama posisinya lagi gitu. Bahkan yang seremnya yang ketiga katanya lihatnya. Kenapa tuh? Dia lihatnya sambil gini katanya. Oke, sambil ngeliatin, otomatis dong bubar. Teman-teman nggak jadi nontonnya karena si merah itu. Tapi si gangguan intens ini masih ke yang punya kontrakan sama yang punya rumah.
Iya. Gangguan intens yang paling serem itu kayak gimana sih Bang? Jadi Yang sering dia nunjukin. sering nunjukin kalau listrik habis, kadang kan suka nggak kekontrol Token apa karena sih? token habis. Kadang suka nggak kekontrol atau karena aliran tiba-tiba dari asar kalau nggak maghrib. Kadang suka ada suara HP di depan. Ibu saya kebetulan lewat gitu. Lah, sana ada suara musik, sana. Dia turun, ibu saya turun. Dah aja dari situ teh. Tiba-tiba dia inget, kok motor anaknya belum masuk sih, yang biasa nempatin teh di atas. Dia lihat keluar, kok nggak ada motornya. Terus dia ngecek lagi dong ke atas. Lah ini siapa? Lalu di atas nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Karena kebetulan waktu itu lagi kosong, biasanya diisi sama anak adik saya. Di situ dia kok ada musik sih. Di situ udah langsung oh itu bukan makhluk, bukan manusia, cuma aja turun. Itu sering kalau udah mati lampu biasanya suka ada Nampakin. Kalau nggak biasanya udah mendekati maghrib, kalau kata orang Sunda sarupnya, itu biasanya suka ada. Ya kadang suka lewat doang si merah itu tuh. Gangguannya cuma nampakin aja atau Nampakin sih yang paling serem, paling itu yang udah berep itu. Oke. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Kang Adit. Saya dari tadi ngedengerin ceritanya karena ini langsung di lokasi langsung, merinding keterusan sampai kayaknya mau pulang deh. Ya, jadi kawan-kawan semua kalau misalnya kawan-kawan punya cerita kayak Kang Adit, mau kita datang langsung ke tempat kawan-kawan bisa kontak ke kita di komentar. Nanti kita datang langsung ke tempat kalian. Terima kasih yang sudah selalu menonton channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang selalu mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.